Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Faidah, kisah seorang anak misterius yang membawa pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat bulan Ramadan membuat heboh masyarakat Kampung Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Mari kita simak ceritanya. Pada bulan puasa, seorang anak kecil secara tiba-tiba muncul di Kampung Ketapang. Anak ini menjadi pusat perhatian karena tingkah lakunya yang dianggap mengganggu. Bagaimana tidak, di tengah panasnya bulan puasa, anak misterius ini terlihat menggoda orang-orang yang sedang berpuasa dengan membawa es kelapa muda dan roti isi daging. Anak tersebut berjalan ke sana kemari sambil menyeruput es kelapa muda dan memakan roti isi daging. Penduduk kampung merasa kesal dengan kehadirannya dan akhirnya ada yang memberanikan diri untuk menegur anak tersebut. Namun saat ditegur, anak itu justru memberikan tatapan yang mengerikan, membuat orang yang menegurnya mundur ketakutan. Kabar tentang anak misterius ini akhirnya sampai ke telinga seorang tokoh masyarakat bernama Luqman. Kisah bocah misterius yang membawa pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini berlanjut dengan Luqman yang memutuskan untuk menunggu kehadiran anak tersebut. Benar saja, setelah ba'da zuhur, anak itu muncul lagi dengan pakaian lusuh yang sama, sambil membawa es kelapa muda dan roti isi dagingnya. Maaf ya, kenapa kamu melakukannya di bulan puasa? Kamu tahu seharusnya kamu ikut berpuasa, bukannya malah menggoda orang lain, kata Luqman. Anak itu tiba-tiba berdiri dan menjawab semua pertanyaan Luqman tanpa memberinya kesempatan untuk berbicara. Dia menilai bahwa masyarakat lebih menggoda dirinya dibandingkan sebaliknya. Itu kan yang kalian lakukan juga kepada kami semua. Bukankah kalian sering mempertontonkan kemewahan saat kami hidup di bawah garis kemiskinan selama 11 bulan selain bulan puasa? Jawab anak itu. Bukankah kalian sering melupakan kami yang kelaparan dengan menimbun harta sebanyak-banyaknya? Bukankah kalian yang sering tertawa sementara kami menangis? Bukankah kalian yang selalu mendapatkan perawatan mahal saat sedikit saja sakit, sedangkan kami dibiarkan menderita hingga ajal menjemput? Lanjutnya, dan bukankah di bulan puasa ini kalian hanya menahan lapar dan haus sampai beduk maghrib, lalu kembali pada kebiasaan kalian? Ucapnya tanpa berhenti. Kemudian, nada suara anak itu berubah menjadi lirih. Ia menceritakan bahwa dirinya selalu berpuasa karena tidak memiliki makanan. Banyak hal yang menyakiti hatinya di luar bulan puasa. Ketahuilah Tuan, kami berpuasa tanpa ujung. Kami selalu berpuasa bukan karena bulan puasa, tetapi karena memang tidak ada makanan yang bisa kami makan. Sementara Tuan hanya berpuasa sepanjang siang. Ketahuilah Tuan, kalian menyakiti perasaan kami dengan berpakaian luar biasa, ujarnya. Bukankah kalian yang berlebihan menyiapkan beragam makanan saat menyambut Ramadan? Jangan menggoda orang kecil dengan bersikap sombong. Pikirkan dampak sosial dari mempertontonkan kemewahan, sementara yang melihat meringkuk menahan lapar, kata anak itu. Mendengar hal tersebut, Luqman bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan hikmah luar biasa melalui anak kecil tersebut. Ia berjanji akan menyebarkan kisah bocah misterius pembawa pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang muncul saat Ramadan ini kepada siapa saja agar dapat mengambil hikmahnya. Al-Faqih Abdullah Munzir memposting cerita tentang seorang bayi di Afrika yang menolak dibaptis dan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Nabi Muhammad SAW. Bayi ini sekarang sudah besar dan video tangisannya saat menolak dibaptis kembali viral, meskipun video tersebut sudah beredar sejak tahun 2016. Kembali mengingat peristiwa tahun 90-an, dunia saat itu gempar dengan berita tentang seorang bayi berusia 2 bulan dari keluarga Katolik di Afrika yang menolak dibaptis. Bayi tersebut berkata, "Mama, tolong jangan baptis saya. Saya adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad." Ayah dan ibunya, Domisia dan Francis, merasa bingung. Kemudian, seorang pendeta dipanggil untuk berbicara dengan bayi tersebut. Sang pendeta bertanya, "Are you Jesus? Apakah kamu Yesus?" Dengan tenang, bayi bernama Syarifuddin itu menjawab, "No, I'm not Jesus. I'm created by God. God, the same God who created Jesus." Tidak, aku bukan Yesus.
Aku diciptakan oleh Tuhan, Tuhan yang sama dengan yang menciptakan Yesus. Saat itu, ribuan umat Kristen di Tanzania dan sekitarnya dipimpin oleh bocah ajaib tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bocah Afrika kelahiran 1993 ini lahir di Tanzania, Afrika, dari keluarga non-Muslim. Sekarang bayi itu sudah remaja. Sejak kecil, ribuan orang di Tanzania dan Kenya telah memeluk agama Islam berkat dakwahnya. Namanya Syarifuddin Khalifah, bayi ajaib yang mampu berbicara dalam berbagai bahasa seperti Arab, Inggris, Prancis, Italia, dan Swahili. Ia pandai berceramah dan menerjemahkan Al-Quran ke berbagai bahasa tersebut. Hal pertama yang sering ia ucapkan adalah, Anda bertaubat, dan Anda akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarifuddin Khalifah disebut telah menghafal Al-Quran 30 juz pada usia 1,5 tahun dan sudah mampu menunaikan salat 5 waktu. Pada usia 5 tahun, ia dikatakan mahir dalam bahasa Arab, Inggris, Perancis, Italia, dan Swahili. Ini dianggap sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberikan manusia kemampuan untuk berbicara dalam berbagai bahasa tanpa harus diajarkan. Namun, media daring themodernreligion.com dan wikiislam.net memberikan klarifikasi terkait kabar tersebut, menyatakan bahwa narasi di atas simpang siur dan tidak memiliki kebenaran. Berikut adalah klarifikasi dari themodernreligion.com yang membuktikan bahwa berita tersebut adalah hoax tentang anak kecil tersebut yang kabarnya pada usia 5 tahun telah mengubah banyak orang menjadi Islam. Dia benar-benar datang ke masjid di lingkungan saya, Islamic Center of New York, beberapa bulan yang lalu. Imam kami meminta dia berbicara di depan jamaah untuk menyingkap banyak mitos tentangnya. Salah satunya adalah bahwa dia belum menghafal Al-Quran sepenuhnya. Mungkin hanya 1 atau 2 juz. Ketika dia ditanya, jawabannya sama seperti anak kecil lainnya. Itu semua hype. Dari laman resmi wikiislam.net, mereka juga menyatakan bahwa berita tersebut adalah hoax. Berikut pernyataan dari wikiislam.net. Pada musim panas lalu, seorang saudara laki-laki yang menghadiri kelas tafsir kami di Virginia pergi menemui anak ajaib di Philadelphia. Saudara laki-laki tersebut meyakini bahwa keseluruhan cerita adalah penipuan yang rumit. Pembacaan Quran dalam rekaman video tersebut bukan dilakukan oleh anak tersebut. Bahkan, video tersebut tidak pernah menunjukkan anak tersebut melafalkan apapun dari Quran. Bagaimana menurut Anda? Sebagai penutup, kisah anak misterius di Kampung Ketapang dan legenda Syarifuddin Khalifah memberikan pelajaran berharga tentang introspeksi dan kritik sosial. Meski kisah bocah misterius menyentuh hati dengan pesan moral tentang kepekaan sosial dan kemunafikan, kisah Syarifuddin mengingatkan kita untuk selalu menyaring informasi dengan bijak. Hikmah dari kedua cerita ini adalah pentingnya empati terhadap sesama dan verifikasi fakta sebelum mempercayai dan menyebarkan berita. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dan menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten inspiratif lainnya. Wallahu a'lamu bis-shawwab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.